Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat belajar hidup dengan jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan nonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa ambil selfie aku. Jumpa lagi dengan mendengarkan. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas tempat-tempat bersejarah umat Islam. Apa saja ya? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Jadi tempat-tempat yang bersejarah yang akan aku ceritakan ini adalah tempat-tempat bersejarah di mana tempat ini sering dikunjungi oleh para jemaah haji. Seperti saat ini, haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut jika sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial ataupun kemampuan secara mental dan juga fisiknya. Di antara tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para jemaah haji antara lain, yang pertama adalah Ka'bah, di mana di sini tempat melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 gini, bukan gini. Yang menjadi salah satu syarat sahnya ibadah haji. Ka'bah ini terletak di Masjidil Haram, Mekah. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah Ka'bah itu sendiri ada di video aku yang satu ini. Yang kedua ada Masjid Nabawi. Masjid ini didirikan pada tahun pertama Hijriah, di mana pada proses pengembangannya peletakan batu pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Peletakan batu kedua, 3, 4, dan 5 dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Saat itu kiblat umat muslim belum berada di Ka'bah. Nah, di sekitar Masjid Nabawi ini dibangun rumah keluarga Rasulullah SAW. Di sebelah timur ada rumah Siti Aisyah yang kemudian menjadi tempat makam Rasulullah dan juga kedua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan juga Umar. Di dalam masjid ini juga terdapat bagian-bagian yang penting. Yang pertama ada raudhah, di mana raudhah ini ditandai dengan tiang-tiang putih sampai ke mimbar pengimaman. Jadi menurut suatu riwayat, jika kita berdoa di sini maka insya Allah akan terkabul. Kemudian yang kedua ada makam Nabi Muhammad SAW. Dahulu makam Rasulullah diberi nama Maksurah. Namun setelah Masjidil Haram ini diperluas, kemudian makam Rasulullah menjadi salah satu bagian dari masjid tersebut. Sehingga disitulah di masjid tersebut juga terdapat makam Rasulullah, juga Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Ketika saat itu Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, namun singgah di sebuah desa yang bernama Quba. Di situ Nabi Muhammad disambut oleh penduduk Quba dengan penuh kegembiraan. Kemudian Nabi singgah di situ, kemudian sambil mendirikan sebuah masjid yang dibangun di atas tanah yang dibeli oleh beliau dari sahabatnya, yakni Kalsum bin Hadam. FYI aja nih teman-teman, bahwa Masjid Quba ini dibangun sebanyak 2 kali, yakni ketika kiblat masjid menghadap Baitul Maqdis, yang kedua ketika kiblat masjid sudah menghadap ke Baitullah atau Ka'bah. Yang keempat ada Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Siapa yang tak kenal dengan sejarah perang Uhud? Disinilah tempatnya, yakni di Bukit Uhud, di mana pertempuran balas dendam kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin setelah kalahannya dari perang Badar dilaksanakan di bukit ini, yakni Bukit Uhud. Di situ kaum muslimin terdiri dari 700 pasukan dan juga kaum Quraisy
kurang lebih 3.000 pasukan. Disinilah 70 orang gugur dalam pertempuran tersebut, termasuk Muhammad Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima ada Masjid Mikot, di mana masjid ini merupakan tempat Rasulullah pertama kali mengambil mikot untuk berihram. Masjid ini juga disebut sebagai Masjid Bir Ali yang berlokasi di Zulhulaifah, yang berlokasi kurang lebih 10 km dari Masjid Nabawi. Yang keenam ada Masjid Qiblatain atau Masjid Berkiblat dua. Kok bisa ya? Gimana itu ceritanya? Jadi Masjid Qiblatain ini dahulunya itu di tempat rumah dari Bani Salamah, dan kemudian dibangun sebuah masjid, dan di masjid inilah Rasulullah dan para sahabat masih sholat menghadap Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar arah kiblat dipindahkan, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, agar tidak menyamai ibadah kaum lain, sehingga doa Rasulullah pun kemudian dikabulkan oleh Allah, dan kiblat umat Islam pun berganti ke Baitullah, dan arah kiblat masjid tersebut pun dirubah. Itulah kenapa masjid ini disebut Masjid Qiblatain atau Masjid Berkiblat dua, karena menangi atau sempat digunakan untuk ibadah menghadap ke Yerusalem, dan juga pada pembangunan selanjutnya ini menghadap ke kiblat Baitullah atau Ka'bah. Gua Hira di Jabal Nur. Gua Hira merupakan tempat pertama kali Rasulullah menerima wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Gua Hira ini berada di Jabal Nur, yang berlokasi kurang lebih 6 km dari Masjidil Haram. Yang kedelapan ada Maulid Nabi atau rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Awalnya rumah ini sempat didiami oleh putra Abu Thalib yang bernama Aqil. Kemudian di tempat tersebut dibangun sebuah perpustakaan, namun berubah kepemilikannya, dan pada tahun 1950 perpustakaan tersebut diberi pagar dan dibangun kembali oleh Syekh Abbas Khotan dengan uang pribadinya. Yang kesembilan ada Jabal Rahmah. Di tempat inilah Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kalinya bertemu setelah sekian lama berpisah. Dan di Jabal Rahmah ini juga terdapat sebuah tugu yang dibangun untuk mengingat peristiwa tersebut. Yang ke-10 ada Masjid Hudaybiyah, di mana di masjid ini tempat dibuatnya perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah, yang berlokasi kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Kini wilayah Hudaybiyah ini disebut juga Al-Shumaishi. Oke guys, itu tadi sedikit kisah beberapa tempat-tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh jemaah haji. Kalau kalian pengen mengunjungi yang mana nih, atau semua, semoga kita dapat berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Dan mungkin teman-teman banyak yang tahu tempat-tempat bersejarah lainnya yang berada di Mekah dan Madinah yang belum aku cantumkan di video ini. Tulis di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.